Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Ghost Rio. Pada episode Malas Baca kali ini, minggu lalu aku baru aja upload video-video perjalanan aku kemarin yang liburan di Pulau Juanda. Jangan lupa nonton ya. Dan senang sekali di minggu ini aku bisa kembali hadir menemani kalian di channel YouTube Ghost Rio pada episode Malas Baca. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dikasih subscribe untuk channel YouTube Ghost Rio dan tinggalin komentar kalian, kasih like buat video kali ini. Kita tahu di Indonesia memiliki beragam adat, budaya, suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Dari keberagaman itu beragam pula cerita, kisah, legenda, mitos, hingga cerita mengenai makhluk astral alias hantu. Cerita mengenai hantu ini berbeda di setiap masyarakat Indonesia. Bicara hantu, ada yang takut ngeri tapi penasaran. Ada juga yang penasaran terus hantunya dicari kemana-mana nih. Lucu juga sih ya. Banyak sekali kisah mengenai hantu di Indonesia. Mungkin lebih dari 10 kali ya. Bisa dihitung? Tuh, begitu. Ada yang tahu? Bisa sebutin di kolom komentar. Namun ada beberapa kisah hantu yang fenomenal dan terkenal serta pamornya tuh tidak lekang oleh waktu sampai sekarang. Dan pamor hantu berikut ini mengalahkan pamor Syahrini mungkin, atau Lucinta Luna mungkin. Penasaran hantu apa aja? Berikut ini dia. Yang pertama ada tuyul. Dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya, tuyul adalah makhluk halus yang berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Tuyul dapat dikontrak dalam satu periode atau 7 tahun. Setelah itu bisa jadi pemiliknya akan mati. Ngeri juga ya. Namun kematian itu dapat ditunda jika pemilik mengorbankan orang lain sebagai penggantinya. Jika sang pemilik setuju dengan keuntungan yang tidak terlalu banyak nih, yang dibutuhkan hanyalah seekor kerbau sebagai korban. Tetapi si tuyul harus diberi makanan berupa kacang hijau setiap harinya. Dan jika pemiliknya perempuan atau istrinya mempunyai bayi, si tuyul ini harus disusui secara teratur. Ngeri juga ya. Yang kedua ada wewe gombel. Pasti kita sering dengar cerita atau peringatan dari orang tua mengenai wewe gombel, dimana anaknya ini suka main yang pulangnya udah maghrib atau main masuk ke hutan. Jadi supaya anak ini nggak bandel lagi. Wewe gombel adalah hantu yang suka menculik anak-anak tapi tidak melukainya. Dipercaya masyarakat memiliki perawakan seperti wanita dan memiliki payudara besar yang menggantung. Konon anak yang diculik biasanya anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe gombel akan mengembalikan anak tersebut jika orang tua dan warga berkeliling dan menyembunyikan bunyian-bunyian dari peralatan dapur. Pernah dengar sih ya? Pada suatu cerita, wewe gombel adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar warga karena membunuh suaminya yang ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Sang suami selingkuh karena istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Sebelum meninggal, perempuan itu gila dan hidup menggelandang. Sebagian masyarakat percaya bahwa hantu wewe gombel sebenarnya berasal dari bukit daerah Gombel, terletak di Semarang, yang dikenal angker karena menjadi tempat pembantaian saat zaman penjajahan kolonial. Namun di balik cerita mistis soal wewe gombel ternyata ada makna yang dalam. Wewe gombel menjadi peringatan bagi seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya agar tidak keluyuran ke tempat berbahaya atau pulang pada petang hari. Yang ketiga yaitu yang paling terkenal dan famous di sampai sekarang, yaitu kuntilanak. Salah satu jenis hantu yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia ini memiliki kisah tersendiri dengan kota Pontianak. Konon pendirian ibu kota Kalimantan Barat tersebut tak lepas dari hantu yang kerap digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang dan mengerikan ini. Menurut buku asal-usul kota-kota di Indonesia tempo dulu yang ditulis Zainuddin HM, hantu kuntilanak disebut selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ia adalah sultan pertama kerajaan Pontianak. Bahwa di daerah yang kini menjadi Pontianak dulu banyak dihuni oleh hantu kuntilanak. Warga lokal sering menyebutnya dengan nama hantu Puntianak. Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik berambut panjang, senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Konon ia juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil. Cerita tentang hantu kuntilanak juga ada dalam masyarakat Jawa. Dikatakan bahwa sosok hantu ini suka menampakkan diri dan mengganggu. Tak hanya itu, kuntilanak juga bisa menyerupai orang yang dikenal seperti pacar dan orang-orang terdekat. Kuntilanak konon menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam. Misalnya pohon waru yang tumbuh condong ke samping, pohon pisang yang rimbun, hingga pohon-pohon besar seperti pohon beringin.
Hantu berikutnya yang famous di Indonesia. Selain di Indonesia juga ada di negara tetangga di Malaysia juga nih. Berikut ini yang keempat adalah pocong. Pocong adalah jenis hantu yang berwujud seperti guling, asik ya dipeluk. Di Malaysia, hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus. Pocong juga dikenal sebagai hantu kafan. Pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kafan mereka. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematian. Jika ikatan kain kafan yang tidak dilepaskan selama 40 hari, tubuh dikatakan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Setelah ikatan dilepaskan, jiwa akan benar-benar meninggalkan bumi. Wujud pocong sendiri memiliki wajah gosong dengan mata merah menyala. Namun versi lain menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang pada mata yang berongga atau tertutup kapas dengan wajah yang pucat. Sebenarnya pocong hanyalah wujud makhluk halus atau jin yang berpenampilan seperti itu. Jadi dia menyerupai orang yang meninggal tadi. Jadi pocong bukanlah orang yang sudah meninggal lalu menjadi arwah penasaran, bukan. Nah, pocong juga dipercaya sebagian orang untuk menjadi penjaga atau penglaris dagangan alias pesugihan. Ada yang berminat pesugihan sama pocong? Dan itulah dia 4 hantu yang famous banget di Indonesia menurut episode Malas Baca. Jika kalian punya rekomendasi lain hantu yang famous di Indonesia, kalian bisa langsung tinggalin komentar kalian di bawah. Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube Ghost Rio, kasih like. Dan terima kasih banyak kalian udah mau ngeklik video di episode Malas Baca di channel YouTube Ghost Rio kali ini. Aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.